Awas terbang. Terungkap BBRI hancur. Kita akan membahas ya mengenai dari topik ini, mengenai kenapa sih kok saham BBRI ini turun. Dan kita hati-hati, kalau misalkan saham BBRI terbang itu bagaimana? Ya. Dan kenapa sih Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Ya, saya nyangkut nih banyak. Dan bagaimana solusinya? Ya, dan bagaimana strateginya? Simak video kali ini baik-baik ya Bapak Ibu, kita akan membongkar saham BBRI ini. Ya, nantinya yang bakalan diterbangkan. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya. Ya. Dari kata data yang ditulis oleh Patrika Yesina Desi pada tanggal 9 November kemarin. Hari ini tanggal 12 November ya. Bahwa investor asing itu lepas saham Big Bank Kakap BBRI hingga 1,2 triliun. Ya, ini yang sudah saya katakan. Ya. Tapi bukan ini yang terutama yang menyebabkan bahwa saham BBRI ini turun. Ya, seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Dan jangan di subscribe. Ya, ingat channel ini nggak usah di subscribe, ditonton aja biar nggak gagal paham Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu. Mohon maaf kita baru nongol lagi ya karena kami baru penelitian. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai dari saham BBRI ini tuh, kenapa sih Pak Firman, kenapa kok saham BBRI ini tuh turun? Nah, kita bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Siapa yang menurunkan mengenai dari saham BBRI ini? Nah, ini pelakunya Bapak Ibu. KZ dan juga ZP dia masih distribusi. Siapa sih Pak Firman itu KZ? Ya, sekitar 1,4 juta lot. Ya, jadi mereka itu jualan. Ini mengenai dari saham BBRI. Kok bisa jualan sih Pak Firman? Kenapa? Ya. Dan saya ini nyangkutnya itu bukan 1 juta 2 juta, bahkan miliaran yang nyangkut di saham BBRI ini. Karena saya belinya itu atas dasar ada sebuah opini, berita, atau dari kata influencer dan lain sebagainya. Bener tidak? Yuk, seperti itu. Ya, kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bisa dilihat dulu mengenai dari IHSG kita. Ya. Kalau kita cermati bahwa IHSG kita itu belum adanya daya beli. Makanya apa? Dia didistribusikan dulu. Sama siapa? Fund manager. Siapa itu Pak Firman? Jadi big money atau orang yang punya uang besar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sejak kapan? Sejak tanggal 23 Oktober. IS kita itu kencang. Bisa naik menjadi 7.800-an. Kenapa kok diturunkan Pak Firman? Ya sudah jenuh beli. Nah, inilah peran market maker atau fund manager itu menurunkan harga saham. Khususnya di saham-saham big cap. Kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Harapannya orang-orang yang sudah take profit nanti masuk kembali di harga bawah. Realistis enggak?
seperti itu. Ya. Nah, ISG kita ini itu kenapa? Karena dia itu masih berada di MA 100 dan juga MA 20. Jadi masih bearish, turun ISG kita. Alhasil apa yang menyebabkan ISG turun? Iya, perbankan ini tuh ya juga turun. Tapi ada sebuah yang perlu kita curigai. Ketika orang-orang itu panik, saling ketakutan gara-gara influencer, ya udah cut loss saja dan lain sebagainya. Jangan di cut loss. Kalau kalian tujuannya adalah investasi trading plan kalian, cut loss untuk orang yang punya trading plan untuk dagang cepat. Ya, tapi kalau kalian itu tujuannya investasi jangka panjang, lah ngapain di cut loss? Ya, seperti itu. Cut loss hanya beruntuk mereka yang tujuannya dagang harian. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pak, lah itu ada influencer yang bilang suruh di cut loss dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya nggak apa-apa. Jadi market kita itu dinamis. Dan memang ada sosok yang harus seperti itu. Harapannya apa? Nah, ketika saham BBRI turun itu kan kita bisa beli banyak. Seperti itu. Ya, karena tujuan kita adalah apa? Untuk investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan profit atau dividen. Ya. Nah, benar nggak saham BBRI itu dia akan bagi dividen? Benar. Apa dasarnya? Kalau kita lihat mengenai dari saham BBRI itu, dia itu net income-nya atau laba bersihnya itu terus meningkat dan dia stabil di saat market kita itu lagi nggak baik. Perusahaannya loh ya. Perusahaannya ini itu untung, tapi harga saham itu turun. Ya, kok bisa kayak gitu? Ya, makanya untuk perusahaan sama harga saham beda divisi. Semua ada yang maintain. Kalau perusahaan mereka itu dapatkan uang dari utang Bapak Ibu semuanya sebagai investor ya. Mereka fokus untuk mengelola. Kalau sudah mengelola, apa yang dihasilkan? Mereka akan kasih dividen kepada Bapak Ibu. Ya. Kalau urusan harga saham, kita pasrahkan sama fund manager atau manajer investasi. Bandar-bandar seperti itu istilah kasarnya. Nggak boleh nyebut bandar ya Bapak Ibu, itu istilah kasar. Tapi gimana? Investor kita itu belum mengerti mengenai hal tersebut kok. Ya. Orang saya sebut LP aja mereka belum mengerti apa itu LP, liquidity provider. Nah, kalau Bapak Ibu sebut bandar, mudeng. Itulah, bebas lah kalian mau namain apa itu. Pokoknya itu. Ya, kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok saham BBRI turun. Lah, terus ada sebuah informasi apa, Pak Firman? Nah, ini loh. Saya kan sudah mengumpulkan database-nya untuk Bapak Ibu semuanya. Bahwa negara kita itu akan membentuk suatu dana jumbo, yaitu apa? Danantara. Ya. Super Holding BUMN, pengelola aset jumbo. Nah, ini. Pak, danantaranya itu senilai berapa sih Pak Firman? Senilai 9.500 triliun. Gunanya untuk apa Pak Firman? Kenapa kok dana itu nanti akan digunakan? Jadi untuk menjaga liquidity saham-saham BUMN. Salah satunya adalah BBRI. Ya, seperti itu. Kenapa kok ada sebuah inovasi tersebut Pak Firman? Ya karena ini tuh dibentuk biar apa? Jadi investor nanti
mempunyai kepercayaan, khususnya di saham-saham BUMN. Selama ini investor kita itu takut berhadapan dengan saham-saham BUMN. Kenapa? Karena ada konotasi negatif, titik. Konotasi negatif aja ya, seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Benar. Nah, ini tuh digunakan. Ya, siapa yang ditunjuk? Bapak Ibu bisa di cross check. Jadi Danantara itu untuk menjaga likuiditas. Ya, makanya nanti mereka itu akan beli secara senyap. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ya. Ketika asing turun, ada yang masuk. Ketika asing lagi terdiskon, mereka masuk. Datanya dari mana Pak Firman? Apa korelasinya? Ada yang bertanya seperti itu. Kita jawab Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari asingnya aja, ya, kemarin itu ada yang beli sekitar 785 miliar masuk. Tapi ada yang keluar 1,5 triliun. Nah, secara nettingnya itu ya net sell. Ya. Pak, itu kan net sell Pak Firman. Ya. Ini kan mereka kan keluar banyak. Jangan kira asing itu mereka juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Jadi misalkan saya pakai broker asing. Ya. Satu tim saya pakai broker asing. Yang satu masuk jumbo, yang sudah beli di bawah mereka keluar. Ya, makanya yang menjadi korban ya, misalnya bukan korban ya. Mereka yang nyangkut-nyangkut itu ya seperti itu. Kita tampung banyak. Ya, tapi yang kita beli di harga bawah keluar. Seperti itu. Ya. Nah, dilihatnya dari mana? Ini loh volumenya masuk sekitar 5,1 net buy-nya. Keluar ya. Seperti ini. Apa yang terjadi? Stok RSI-nya itu mulai naik ke atas. Nah, sebelumnya semalam itu kita mau publish ya mengenai dari saham BBR ini, tapi kok tenaga dan kekuatan kok kayaknya sudah ngantuk banget ya. Mohon maaf kita uploadnya pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Yang penting itu tersampaikan. Kita kembali lagi. Nah, mereka sudah disiapkan untuk memborong dari saham BBRI. Harapannya apa Pak Firman? Ya mereka TP dulu. Kenapa kok bisa TP? Karena mereka itu sudah punya barang di bawah. Ya dasarnya di mana Pak Firman? Di sini Bapak Ibu semuanya. Nah ya. Nah ini. Jadi volume yang paling kecil ini ya. Jadi mereka yang sudah punya stok lama ya, mereka TP dulu. TP. Ya. Loh, kenapa kok mereka TP Pak Firman? Kurang ajar. Biasanya kan seperti itu ya, yang investor pemula itu kayak gitu ya. Kok kurang ajar? Ya normal lah, mereka juga manusia kok. Ya, normal mengenai hal ini. Makanya di kelas kami itu saya ajarkan mengenai itu semuanya Bapak Ibu. Alat-alat yang dipakai saya kasih tahu ya, bagaimana cara masuknya dan bagaimana cara keluarnya dan bagaimana cara kerja pasar modal. Ya, seperti itu. Makanya yang masuk di kelas kami itu usianya 30 tahun ke atas. Ya. Tapi mereka itu sudah punya mindset. Atau bagaimana cara kita untuk cuan? Pak, saya mau belajar itu males Pak Firman. Ya sudah, nggak usah. Kalian nabung aja. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Lah kalau males, nah bagaimana? Bandar di sana ya Bapak Ibu ya, atau fund manager, mereka itu terus belajar.
Kalau kalian orangnya males dan lain sebagainya ya nggak bisa lah Bapak Ibu. Kalau mau kasih cuan yang banyak-banyak itu nggak bakalan bisa, nggak ada bakalan bisa. Kalian nabung aja saran saya. Seperti itu. Nggak usah memanage mengenai dari investasi pasar modal ini, karena kita itu yang memanage. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok mereka itu masuk, Pak Firman? Kenapa kok masuknya banyak banget? Ya, dasarnya apa? Kenapa kok mereka masuk? Nah, ini loh Bapak Ibu semuanya, ya, bahwa mereka itu melihat yang pertama net income-nya, bahwa saham BBR itu tumbuh. Pak Firman, jawabannya bertele-tele kayak gitu, yang to the point aja lah seperti itu. Silakan pindah ke channel sebelah. Kami fokus mengajari kepada investor pemula, ya, yang notabene itu sering banyak lossnya, ya, seperti itu. Nah, kita ajari semuanya. Nah, mereka punya kepercayaan lagi itu apa? Bahwa saham BBR itu masuk di indeks LQ45 dan juga indeks 30. Ya. Terus indeks 20 high dividend. Mereka masuk. Apa sih itu Pak Firman? Saya nggak ngerti. Ada yang seperti itu ya. Nah, kita jelaskan lagi. Kenapa kok bisa masuk? Karena untuk saham BBR itu nilai transaksinya itu jumbo. Ya, dagang likuiditasnya itu per hari ya bisa 2,2 triliun, 1,3 triliun. Karena mereka itu adalah tekniknya itu adalah swing dan juga untuk invest. Ada nggak Pak Firman yang di trading di saham BBR ini? Ada. Saya menerapkan itu semuanya dan saya ajari pada alumni kami. Semua tak kasih tahu. Harapannya apa kok bisa dikasih tahu ini? Agar mereka itu bisa cuan secara konsisten. Nah, masyarakat kita itu kenapa? Ya jadi mereka itu cuma lihatnya persentase aja. Mereka itu sukanya yang saham-saham yang naiknya kenceng. Seperti itu. Saham BBR bisa naik kenceng nggak Pak Firman? Bisa. Dengan catatan mereka itu sudah kumpulkan barang banyak. Nanti juga akan dinaikkan, jebret, seperti itu. Hari ini, awas. Hari ini ya. Hati-hati. BBRI nanti terbang. Waspadalah, waspadalah. Ya, ini. Terus yang menjadi alasan lagi itu apa Pak Firman? Kenapa kok mereka itu percaya bahwa saham BBRI itu dia akan terbang? Lah ini loh siklusnya itu saham BBRI itu uptrend. Jadi distribusi saham BBR ini tuh adalah suatu hal yang wajar. Jadi diturunkan dulu, habis itu nanti dinaikkan kembali, jebret. Ya. Ingat, investor kita itu karakternya ada 4 komunitas. Mereka yang sukanya scalping, mereka sukanya day trading, mereka sukanya swing, dan mereka sukanya invest. Makanya di sini haters kami itu ya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi beberapa komunitas itu sering berargumen. Wah, keren-keren. Saya terima kasih kepada kalian ya, hater saya, buzzer saya. Terima kasih, tanpa kalian mungkin channel ini tuh nggak bisa sampai 16.000. Terima kasih ya. Sudah meramaikan. Kayak gitu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok saham BBR itu diminati. Nah, dan kenapa kok influencer itu menakut-nakuti kita Pak Firman? Mereka itu menakuti agar kalian itu bisa di cut loss, turun, jual barang. Ya mereka sudah punya barang di atas, nanti kalian itu cut loss, nanti kita yang tampung. Seperti itu. Loh, kenapa kok Pak Firman mereka tampung? Ya karena tujuannya adalah untuk investasi kita, udah. Diam aja, ngapain takut? Terus emang nggak takut Pak Firman? Enggak, karena kami sudah diverifikasi, risk management kita itu sudah tertata. Mau itu market bullish kayak bearish kayak, kita masih bisa cuan. Loh gimana caranya Pak Firman? Ada di kelas kami semuanya. Ya, seperti itu. Nah ini yang menjadi alasannya. Nah, ini yang menjadi alasan utamanya kenapa kok saham BBR itu diminati oleh asing ya. Kenapa? Karena BBR itu selalu konsisten membagikan dividen. Ya, ini setiap bulan apa Pak Firman? Setiap bulan Januari dan juga Maret. Ya.
Jadi ini untuk saham BBRI itu nanti ada event, ya, event terpopuler, ya. Jadi investor retail itu nggak ngerti kalau ada beberapa tanggal-tanggal tertentu dan juga bulan-bulan tertentu ya ketika direspon sama market. Makanya subscriber kami ada yang suka skip video ya nggak bakalan ngerti. Wah sudah apa ini ngomong apa? Bodoh amat. Mereka yang nonton dari awal sampai akhir itu bakalan dapat manfaatnya. Seperti itu. Nah ini yang menjadi alasan. Nah, opini yang beredar di masyarakat tuh loh, lihat loh, untuk saham BBRI ini tuh produknya itu di UMKM, UMKM kita itu apa namanya pendapatannya lagi kecil dan lain sebagainya. Loh ini loh, no ini loh dilihat. Nah dia berhasil menjaga likuiditasnya dan dia berhasil mendapatkan laba bersih. Makanya kalau kalian itu punya statement satu aja ya mentah Bapak Ibu semuanya. Paradigmanya atau datanya itu mentah. Itu bukan sebagai objek secara final. Ya. Dasar utama secara final enggak. Nah ini loh. Ya. Yang tahun kemarin aja di bulan Januari itu 84 perak per lembar. Nah, kalau dalam satu lot 8.400 di bulan Januari kemarin. Nah kalau bulan Januari saat ini ya meningkat sekitar 84.000 per lot. Nah kalian punya 10.000 kalikan aja tuh berapa ya. Pak posisi masih nyangkut dan lain sebagainya, no problem, hold aja. Kalau misalkan dana itu masih ada masukkan lagi, nggak usah khawatir, nggak ngapain takut untuk investasi kok. Nah itu Pak di channel sebelah terlebih itu tuh menakut-nakuti kita. Ya gak apa-apa ya, mereka kan untuk trader, day trading karakternya. Ya. Nah, di bulan Maret itu kemarin itu 235 perak per satu lembar. Kalau dalam satu lotnya itu 23.500 di bulan Maret. Makanya saham BBRI itu diturunkan. Sengaja turunkan. Mereka nanti serok kembali, jebret. Setelah mereka sudah gemuk, makanya nanti akan diterbangkan kembali. Tuh. Emang boleh seperti itu Pak Firman? Boleh dan itu sah. Yang penting ada etikanya. Sekelas saham BBRI itu nggak boleh terbang di atas dalam satu hari itu 23% nggak boleh. Jadi nanti mereka nerbang itu pelan-pelan, teng 3%, 1%, 2%. Lu kenapa kok nerbangnya kayak gitu nggak kayak gorengan? Iya karena likuiditas. Ya, ini yang menjadi harapan. Ya, ini. Nah kalau kalian itu punya 100.000 lot, ya kalikan aja itu. Walaupun kalian itu nyangkut, ngapain takut? Ya, nggak usah khawatir, tenang. Nah Pak Firman saya pingin bisa kayak Pak Firman itu, tenang aja ini loh. Saya sudah bikinkan komunitas. Ya, bagi orang yang butuh Bapak Ibu hubungi saja nomor di bawah ini. Kan simple toh. Pak saya pengen join di kelas Pak Firman, monggo yang butuh saja. Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Karena kami membina orang-orang yang butuh aja dan mampu Bapak Ibu semuanya. Wah enak sekali ya buka kelas dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Kalian riset kepada pasar atau tidak sendiri. Saya jamin riset kalian itu biaya untuk risetnya itu justru lebih bengkak. Bisa 10 juta, ratusan juta, bahkan miliar habis di market. Kalau masuk di kelas kami bisa termanage, bisa terukur biaya belajar kalian di market seperti itu. Oke, sudah gamblang belum? 24% ya. Nah di sini, nah ketika saham BBRI itu diturunkan, ya pasukan CC, AK, PD ini pada masuk Bapak Ibu. Ada BK apalagi, wah dalam sebulan, ayo siapa? Wah ini ya paling terbesarnya ada AK, YU, CC, YP, PD, BK, wow mantep. Ya ada yang bagian untuk ngusir, biar retail itu cut loss, mereka tampung jumlah porsi banyak. Mereka yang ngusir itu yang sudah punya barang di bawah. Ini realistis dan ini boleh di bursa. Ya, seperti itu. Ini realistis.
Ya, karena mereka dagang Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di bulan Oktober, nah ini ya pemain besarnya yang masuk ini YU, AK masuk kembali, CC, YP, BK. Wah, gede-gede lagi ya. Nah, terus kalau di bulan September dia turun ya, YU lagi ya, ada AK, CC masuk, brawl. Seperti itu. Buangnya kecil loh Bapak Ibu. Dia buang segini ya, yang pakai akun satunya buang segini, mereka masuk jumbo, masuk. Nah, nanti proyeknya di bulan Maret dinaikkan lagi, nanti retailnya masuk lagi di pucuk, nanti habis itu diguyur lagi. Dan kalian masih nggak mau belajar lagi. Nggak apa-apa, uang kalian kok ya. Seperti itu. Oke, bagaimana pendapat Pak Firman mengenai saham BBR ini? Tunggu saja ya, semoga diturunkan kembali yang tujuannya adalah untuk invest, lagi terdiskon. Tunggu saja di harga 4.300-an. Kalau kalian itu dikasih, semoga hari ini itu BBRI belum naik. Saya pinginnya turun. Ya, kalau bisa di harga 4.200 dan support kuatnya di harga 4.000. Kalau bisa itu diskon banget. Ya. Habis itu kami beli udah tak tinggalin, dah sana istirahat dulu ya. Ketika sudah naik buang nanti di sini, dibuang di harga 5.000 sampai ke 7.000 dan juga di 10.000 untuk jangka panjang. Wow, kayak gitu Bapak Ibu caranya ya, jangan dialin. Makanya kalian itu harus tahu dulu apa itu money management, apa itu risk management, apa itu trading plan. Kalian harus ngerti dulu mengenai hal itu. Jadi kalian beli itu nggak cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan atau FOMO nggak tahu apa-apa, wah habis kalian. Pasti kapok. Nanti larinya kemana? Ke judi slot. malah makin hancur. Ya. Nah gitu Bapak Ibu caranya ya. Makanya banyak sekali yang usianya 50 tahun ke atas, yang 70 tahun sampai 80 tahun itu ya belajar dengan saya. Loh, nenek-nenek itu ada yang belajar Pak Siman? Ada. Karena apa? Karena ini adalah sebuah wadah ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk siapa? Kepada dirinya. Walaupun sudah nggak produktif, tapi produktif di saham. Walaupun dapat uang pensiunan jumlahnya banyak, mereka masih produktif ya, masih dapatkan uang cuan secara konsisten. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini semoga BBRI hari ini itu tidak diterbangkan kalau kita lihat. Tapi kalau sudah diterbangkan diak aja Bapak Ibu ya. Ini sudah ada infonya, sudah cakep. Ya, tunggu aja di situ. Pak, kalau nggak, biar nggak ketinggalan gimana ya, masuk aja di HK di 446. Targetnya agak nyanti. Kalian bisa jualan di harga 4.637. Kalau kalian nyantai lagi di 4863 dan juga di harga 5.072 dan untuk jangka panjang 7.000 sampai 10.000. Ya. Kayak gitu Pak Firman. Untuk yang day trading dong ya, kebetulan saya juga day trading juga ya di saham BBRI. Tunggu dulu dia koreksi, ada pantulan di harga 4.400, nanti kalian bisa jualan di harga 4.491 dan juga di harga 4.540. Pak Firman kalau pakai margin bagaimana? Nanti dulu loh, dulu ini untuk main yang spek yang benar-benar resikonya tinggi karena masih bearish. Ya seperti itu. Skill kalian itu diasah, nanti kalian sudah punya intuisi. Cut loss kalian juga cepat, nanti juga hal tersebut. Ya. Jam terbangnya sudah biasa diasah, nanti kalian akan dapatkan informasi tersebut. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai dari saham BBRI. Baik kalian pengen masuk di kelas kami, nih hubungi saja di sini. Ya. Nanti kita akan itu. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, kita akan persiapan trading ya Bapak Ibu ya.